Ketika umat Islam mesti memprotes ada tempat yang berbuat maksiat. Ayo, sekarang perhatikan. Siapa yang berdiri di pintu itu untuk menghalangi kaum muslimin menegakkan yang ma'ruf? Mau dia memalangkan dadanya, mempertahankan kemaksiatan itu dengan darahnya. Umat Islam juga. Padahal dahulu itu kerjaan Abu Lahab. Umat Islam hari ini menyedihkan. Yang membela kemaksiatan juga umat Islam, mengaku muslim. Yang menguatkan pemimpin zalim, orang Islam juga. Sehingga ketika ada suatu pertikaian yang berhadapan siapa? Antara umat Islam juga. Orang lain bertepuk tangan. Ini yang saya katakan kemarin kepada Kapolda. Jangan sampai persoalan rumah sakit Kristen di Padang ini mengakibatkan benturan antara umat Islam sendiri, antara yang mengerti dengan yang tidak mengerti. Dan saya ingatkan juga kepada DPRD Padang kemarin, 2 hari yang lalu, jangan sampai ada yang memanfaatkan umat, membenturkan antar umat. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul, bertemu, beribadah di surau mulia ini. Mudah-mudahan kegiatan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi besar dan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kegiatan kita pada malam ini, pertama tentu silaturahim. Kemudian yang kedua, kita akan membicarakan panjang lebar, berdiskusi tentang umat, khusus untuk Kabupaten dan Kota Solo, yang umum untuk Sumatera Barat, di mana masyarakat kita, khusus umat Islam yang ada di Kabupaten Solo, sejalan sesuai dengan keinginan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Tentu pertama yang kita jalin persatuan di antara kita para mubalik. Dan latar belakang kegiatan Kobuya, aku memang setiap ada kegiatan khusus untuk Solo, Kabupaten dan Kota, sangat sulit menggerakkan atau menyatukan para mubalik, guru mengaji dan sebagainya. Ada usulan dari kawan-kawan untuk minta fitwah, untuk minta pendapat Kobuya, cara-caranya, kiat-kiat, trik, strategi dan segala macamnya, sehingga para mubalik khusus kita di Solo bersatu, sehingga umat apalagi akan menyongsong Solo ke depan, perpecahan-perpecahan nampak di depan mata. Silakan yang lain berpecah, untuk kita umat Islam tetap satu dalam ukhuwah. Jadi insya Allah agenda yang seperti ini minimal sekali 2 bulan itu akan usahakan untuk berkunjung, menuntut ilmu, menerima fatwa dari dia, dan termasuk ke ulama-ulama kita yang lain. Jadi dalam agenda pada hari ini, pertama ke Surabaya, kedua ke tempat UAS di Pekanbaru, karena belum disepakati, mungkin di masa-masa yang akan datang. Jadi untuk malam ini, apapun ayat suci Al-Quran di hadapan kita semua, kepada Ustaz Aminal dipersilakan dengan segala hormat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Masalahnya Buya sampai tadi dan di kampung istilahnya lain kami jadi pamor di kampung itu, tapi nan kami kok ya susah untuk diterima. Bagus di kampung Surang kok tidak bisa menari tentang Surang loh. Tentu betul dia. Kawak sampean yang benar, di nawak sampean kok persoalan kampung di kampung Surang. Itu nan kami kok tujuh yang mencaca-caca orang-orang atas ini oleh kami. Contohnya wali nagari, kami tuntut, kami sampean masalah ikut segala macam. Ikut sesudah itu nak kami ikut tak saya regai dari ulang. Kau mengatakan di mimbar kami berkata-katai. Sebenarnya awak dek tentu para nyenyo, kau ingin merubah, itu ikut dituduhnya lah kami buya-buya kau apa istilahnya menyebut para nyenyo dengan kami. Nah, misalnya kan ada ikut persoalan. Atau pasulah buya. Kami mengundang kawan-kawan lain, abiku nak kawanku lah namanya nyampean masalah tu. Kadang-kadang kami lain kok ketuduh dulu itu. Bahasa bilo para kami kasih. Pakai kami tu buya, asing goreng minta calo deh buya. Kami kok lah kami salah sebenarnya. Satu persoalan buya. Dan kedua buya kan. Dan kami kok kini di kampung, di kampung dari Solo sabunya bu ya. Udah jadi selebritis loh kan. Lanjut kajak-kajak lah, itu karena mengajar kalau jadi ya. Nah, sesudah itu ya, aku nam persoalan dia kami lebih ya. Dan aja apa umat. Aku salah namanya. Sesudah itu lah ketiga bu ya. Mbak kami kini istilahnya dek kita berguru kami tak pendapat loh tadi ya. Kemana arahnya dek kami kira-kira nampak ibu ya. Itulah nak sampai ya. Kau nak terakhir ya. Apa masalahnya bu ya? Kita kan dalam Al-Quran ada jalehan. Kau nak masalah menjual ayat tu ya. Kami berceramah, kalau balik sini ngaji amplop dia orang. Kami terima. Nyonya lagi, tak kami terima. Yo perlu. Kami ambil punya. Alai tak masuk menjual ayat. Ya, sebenarnya kalau apapun karakter itu tantangan kalau awak berdakwah di kampung semua itu. Nah, itu dinamika. Ya, kalau nomor itu tuh sulit, awak digulung. Nah, yang pertama tentu awak komit saja dengan tugas. Yang kedua, jaringan awak belum terbentuk. Kalau jaringanlah terbentuk, kalau nggak usah ngecek dia pun di kampung orang tidak tertuju kan kadun ke Sabrizal ke Muardi. Tetap kalau jawabnya beliau lah di situ udah pernah ngurusin pasti bingung orang tuh. Nah, kini kan kelemahan awak adalah ketika kawan awak di situ dalam posisi taruhlah dicalik buruk dan sebagainya, awak tiba itu masalahnya. Seolah-olahnya aduh tampil lari. Jalan yang terbaik adalah indah dia diri. Ya nama. Abiyana. Pernah datang orang bertanya ke dia dari suatu negara. Kecil. Di situ kan ada fakir kau itu. Maka kamu bertanya balik ke kampung kau balik tanya ke beliau. Itu nama kecil jaringan tadi itu. Tapi kalau namuh Jawa, tersambil no jobuyan di sini, dari kawak anggu ambrok. Jadi awak daripada dua-dua nama tu. Jadi kuncinya apa kecil? Jaringan awak. Ahlul balad, ahlul Makkah adra bisyami. Penduduk Makkah lebih tahu rusuk-rusuk negara ini. Kamu rasa teori itu nak rusuk apa kan? Bisa tu negara. Kalau ada kali negara ada apa? Awak kontak kawan awak. Atau masalah senang. Nah masalah di negara itu kami tidak satu. Di situ ada kawan kami, beliau alim, beliau mengerti duduk masalah. Kalau beliau itu tidak dapat celah banyak untuk madu awak melecehkan kawan.
Nah, di sinilah gunanya jaringan keulamaan di sini. Nah, begitu menghadapi ini. Tapi kalau setiap tanya orang awak jawab, awak tak tahu sebenarnya duduk masalah apa, awak mendengar situ sebelah. Dan kawan awak di situ menghadapi masalah. Nyo hadapi masalah, kau tahunya sadut balut. Dan awak baru dapat cerita dari wali negari kebetulan tersinggung ni kawan awak di sini. Alah dah berkeluar lo pendapat awak lah berdua-dua awak semua awak jadi. Makanya kalau yang terbaik adalah kalau masalah tu masalah lokal suatu daerah, sarahkan ke awak dari situ. Kalau awak nak menyelesaikan menolong menyelesaikan, indak di tengah umat awak bincang duduk awak je buya tadi apa tu. Nah, kalau tu berubah pandangan kau dah awak nak menyampaikan buya dari situ lo menyampaikan balik. Jadi itu. Nah, jaringan itu adalah harus dibangun. Jangan masuk awak karenanya ada masalah kok ada dulu. Kalau di dalam teori usul namanya ijtihad itu ada ijtihad istinbati, ada ijtihad tatbiqi. Nah, kalau ijtihad istinbati itu perlu nas kitab yang dibaca. Tapi kalau ijtihad tatbiqi itu masalah yang harus difahami. Dan itu tidak bisa lebih mendalam awak nanti dibandingkan buya dari sini. Nah, awak bisa mensupportkan awak di situ jawaban dari nas. Tetapi ba'a memakaikan di situ berkojok keadaan mesti kawanan di sini lebih mengerti duduk tagak masalah bandingkan awak menurut ibu. Kalau gue awak maci prinsip itu taruh itu dari sawak dia durang. Ketika umat Islam mesti memprotes ada tempat yang berbuat maksiat. Ayo, sekarang perhatikan. Siapa yang berdiri di pintu itu untuk menghalangi kaum muslimin menegakkan yang ma'ruf? Mau dia memalangkan dadanya, mempertahankan kemaksiatan itu dengan darahnya. Umat Islam juga. Padahal dahulu itu kerjaan Abu Lahab. Umat Islam hari ini menyedihkan. Yang membela kemaksiatan juga umat Islam, mengaku muslim. Yang menguatkan pemimpin zalim, orang Islam juga. Sehingga ketika ada suatu pertikaian yang berhadapan siapa? Antara umat Islam juga. Orang lain bertepuk tangan. Yang menghadang dakwah ini tanpa kita sadari atau kita sadari adalah bahagian dari umat ini juga. Kalau di masa Rasul yang menghadang beliau siapa? Paman beliau sendiri, Abu Lahab. Mau dia menghabiskan hartanya agar jangan pedagang menjual barang kepada Muhammad dan para sahabat. Makanya ketika kita berhadapan dengan berbagai persoalan sekarang, saya teringat saja dengan peristiwa-peristiwa sejarah yang dilalui oleh Rasul. Oh, ternyata sekarang begini modelnya. Tapi dahulu Nabi telah mengalaminya seperti itu. Tampaknya sejarah berulang kembali. Kalau Rasul yang memusuhi beliau dengan keras adalah paman beliau sendiri, Abu Lahab. Abu Lahab berkorban apa saja demi hancurnya dakwah Islam. Nah, hari ini kita melihat bagian dari umat ini mau pasang badan, mau membela apa saja, dia sadar atau tidak sadar, tapi dia telah memasukkan racun ke dalam tubuh umat. Ada yang berkata, kenapa kita takut? Kita dakwahi mereka nanti bisa mereka menjadi muslim. Berbicara jangan dengan khayal, tapi dengan fakta.
Kondisi kita bukan dalam kondisi prima. Dakwah kita bukan dalam kondisi yang terlalu baik. Dakwah kita dalam kondisi yang sangat banyak kekurangannya. Di ibarat orang memancing, berbahaya kalau kita tidak dalam kondisi kuat, malah tukang pancing yang dilarikan ikan. Mereka disupport dengan dana dari luar. Yang punya Lipo itu, si James Tiryadi itu bukan orang yang bisa kita ajak bekerja sama, karena dia terang-terangan mengatakan akan mengkristenkan desa-desa miskin di Indonesia ini. Nah, saya yakin targetnya ke Sumatera Barat, karena selama ini orang luar tahu bahwa benteng Islam itu di Indonesia diantaranya adalah Minangkabau. Walaupun realitanya sepertinya di dalam juga sudah keropos. Tapi orang di luar melihat, kalau mereka lolos di sini, maka mereka akan melenggang di tempat lain. Mereka mau berjanji apa saja. Di Palembang sana mereka berjanji setahun, 2 tahun, ternyata setelah 2 tahun apa yang terjadi? Janji tinggal janji. Tempat itu mereka lakukan misa bersama, malah mereka undang orang datang dari berbagai tempat. Apakah itu yang ingin kita buat terjadi di negeri kita ini? Nah, karena itu wahai kaum muslimin, jangan menjadi orang yang memusuhi saudara sendiri. Jangan seperti Abu Lahab yang memusuhi anak saudaranya. Apalagi kita satu iman, seaqidah. Kiblat kita sama, ilah kita sama. Kita sama mengucapkan kalimat yang sama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kitab kita sama. Kita diikat oleh persaudaraan Islam yang mestinya lebih kuat dibandingkan persaudaraan nasab dan rahim sekalipun. Tapi kenapa di antara kita masih banyak yang bertingkah seperti ini? Janganlah korbankan harta untuk kemaksiatan, tapi berkorbanlah seperti Khadijah Ummul Mukminin yang menghabiskan hartanya untuk kaum muslimin. Jangan seperti Abu Lahab yang menghabiskan hartanya asal umat Islam teraniaya. Apalagi di saat Islam menghadapi tantangan-tantangan berat seperti yang sedang kita lalui sekarang. Coba bayangkan, di negeri mayoritas muslim, hanya untuk menghentikan orang bertelanjang-telanjang saja repot. Hanya untuk menghentikan orang pamer aurat dan kecantikan saja susah. Mesti demo, mesti melakukan berbagai macam protes. Coba bayangkan, negeri apa sebenarnya negeri ini? Mayoritas muslim, tapi untuk menegakkan yang benar saja mesti seperti itu. Pimpinan tertingginya muslim, para penguasanya mayoritas muslim. Nah, kalau akhirnya kita melihat bencana tidak henti-hentinya merundung negeri ini, kita sebenarnya bisa mendapat jawaban dari dalam hati kita. Mudah-mudahan kita terlindung dari sikap seperti itu, dan Allah Subhanahu wa taala meringankan beban umat ini, dan Allah Subhanahu wa taala melahirkan di tengah-tengah kita orang-orang yang senantiasa terus kokoh dan teguh dalam menegakkan kalimatnya. Amin ya rabbal alamin.